ucapan terima kasih kepada Majelis Ta'lim Sahibul Kahfi, terkhusus kepada panitia penyelenggara yang sudah mau mengundang saya untuk mengisi kultum kajian pada pagi hari ini. Nah, syukuran. Dan juga yang kedua adalah berharap kepada teman-teman semua seperti biasa agar bisa menjadi penyimak yang baik, yang menjadi pendengar yang baik, sehingga apa yang nantinya saya sampaikan teman-teman bisa memahami, ya, menjadi pegangan untuk teman-teman agar sehingga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah hijrahmu terasa berat, solusi tenang menemukan iman. Nah, tema yang kakak angkat tentang hijrah ini menurut kakak sangat penting sekali yang perlu kita bahas di dalam bulan Ramadan ini, karena ini adalah proses kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di dalam hijrah kita itu pasti itu banyak ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga pentingnya kita membahas tentang tema hijrah dan solusi dalam menemukan iman kita. Nah, sebelum kita membahas tentang hijrah, kita harus terlebih dahulu tuh mengetahui apa itu hijrah. Definisi dari hijrah itu berasal, ya, kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti perpindahan, perpindahan atau meninggalkan. Jadi meninggalkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang haram menuju sesuatu yang baik, yang Allah ridhoi. Yang meninggalkan tempat-tempat yang tidak baik, ya, menuju tempat-tempat yang baik. Dan itu sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia di muka bumi yang Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Nah, jadi tujuannya Allah itu menciptakan kita di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk ibadah sendiri, ada sebagian kalangan umat Islam yang memaknai ibadah ini adalah hanya 5 rukun Islam saja. Jadi perlu kita pahami ibadah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya tentang 5 rukun Islam saja. Bukan hanya kita bersahadat, ya, bukan kita hanya sholat, bukan hanya kita membaca Al-Quran, bukan hanya kita zakat, kita haji, tapi jauh lebih besar dari makna itu. Jadi ibadah yang dimaksud oleh Allah itu adalah di dalam setiap aktivitas kita, kita selalu isi dengan kebaikan-kebaikan, baik itu perkataan-perkataan kita maupun perbuatan-perbuatan kita. Ya, perkataan kita selalu penuh dengan makna ilmu yang intinya bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam juga tindakan-tindakan kita seperti itu, tindakan-tindakan yang baik, ya, yang tidak memusuhi sesama umat Islam, tidak merugikan orang lain, yang intinya mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama besar kita juga, Ibnu Taimiyah. Beliau pernah mengatakan bahwasanya ibadah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seketika kita melakukan sesuatu, ya, bertindak sesuatu, baik itu perkataan kita maupun perbuatan-perbuatan kita, intinya bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan-perkataan itu penuh ilmu, mendatangkan ridho Allah, dan juga setiap tindakan-tindakan kita itu selalu mendatangkan kebaikan, ya, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala yang dimana di dalamnya ada pahala-pahala yang Allah ganjarkan. Di dalam hijrah kita, teman-teman, itu kan pasti tuh banyak sekali permasalahan, banyak sekali ujian, ya.
cobaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, hijrah, seketika kita hijrah, terus banyak ujian, cobaan, masalah, dan seketika kita melewati sebuah ujian atau masalah yang Allah berikan, itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diciptakan di muka bumi adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka kita nggak boleh bersedih. Karena itulah tujuan kita diciptakan di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu sadar, kita perlu tenang. Allah pernah mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 153, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat. Ya, innallaha masabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan salat dan juga sabar. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau jika seketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dikasih masalah, cobaan di dalam hijrah kita dekati Allah saja dengan sholat dan sabar. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dan di dalam hijrah kita itu kan banyak sekali ya cobaan, ujian, permasalahan. Itu sebenarnya Allah kasih sebagaimana Allah ingin melihat kualitas iman kita, sampai di mana iman kita ini Allah angkat. Ya, jadi kita jangan menganggap bahwa seketika kita hijrah kita bebas-bebas saja dari ujian permasalahan. Tidak. Surga itu mahal, teman-teman. Iman itu mahal. Sehingga kenapa kita harus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekolah, ya, kalau mau naik kelas, kita harus diuji dulu oleh Allah, oleh guru, maaf. Nah, begitupun kita mau mencapai surga, kita diuji dulu oleh Allah. Sampai mana kualitas iman kita. Ya, seketika kita hijrah nih banyak ujian-ujian. Ada permasalahan ujian seperti harta, ya. Ada yang mungkin teman-teman lihat, atau mungkin ada dari teman-teman sendiri pun mengalami. Seketika dulunya itu nggak hijrah, hartanya masih baik-baik saja. Tetapi seketika hijrah, hartanya habis. Nah, kadang gitu. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di mana kualitas iman kita. Kalaupun kita berhasil melewati ujian itu, iman kita ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hijrah, bisa kita belajar dari Suhaib bin Sanan Ar-Rum. Beliau itu adalah salah satu orang kaya juga di zaman waktu Rasulullah hijrah ke Madinah itu. Beliau ini salah satu sahabat yang bisa dikatakan orang kaya di Mekah, dan beliau meninggalkan semua harta-harta beliau itu karena berhijrah. Dan beliau pernah diancam juga oleh bangsa Quraisy kafir, kalau jika kau berani berhijrah mengikuti Nabi Muhammad, maka kami akan mengambil uangmu, rumahmu, harta-hartamu semua kami akan ambil. Ancaman dari bangsa Quraisy kafir. Tapi beliau tidak gentar. Beliau nekat meninggalkan semua itu. Kalau beliau yakin agama hijrah lebih penting. Nah, kita bisa belajar dari situ. Kita juga bisa belajar dari Abdurrahman bin Auf. Ya, beliau itu juga salah satu orang pembisnis terkaya di Mekah zaman itu. Tetapi beliau meninggalkan itu semua. Meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, ya, uang-uangnya itu meninggalkan semua demi perjuangan hijrah. Jadi hijrah itu butuh pengorbanan. Surga itu mahal. Surga itu sangat mahal. Nah, ada juga seketika kita hijrah, kita pasti diuji oleh mulut-mulutnya orang, gibahnya orang kepada kita. Ada yang ngalamin? Pasti ada ya teman-teman. Jadi banyak sekali kalau yang kita dapati adalah pembicaraan orang terhadap kita, gibahnya orang kepada kita, banyak sekali. Apalagi akhwat, mungkin dalam hal-hal berpakaian, yang mungkin dulunya itu berpakaian ketat, ya, terus ketika hijrah memakai pakaian syar'i, dikata-kataan ustazah dan lain-lain sebagainya. Nah,
ada yang memakai cadar dan lain-lain dikata-katain seperti ini. Bahkan fitnah itu bukan hanya datang dari agama sebelah, bukan hanya datang dari agama yang berbeda dengan kita, tetapi dia bisa datang dari agama yang sama dengan kita. Islam, sama-sama Islam nih, tapi mereka memfitnah kita. Padahal itulah pakaian umat Islam sesungguhnya. Tapi begitulah asingnya Islam di akhir zaman. Sebagaimana Nabi Muhammad pernah mengatakan itu. Jadi ada juga ya bagi laki-laki yang sudah memerah jenggot nih, ada dikata-katain seperti disama-samain sama seperti hewan ya. Ada kita makan pakai tangan dikatakan jorok ya. Kita menjaga sholat dikatakan soalim. Begitulah pengaruh akhir zaman teman-teman. Seketika kita hijrah, kita ingin menjadi lebih baik. Ada yang paling terberat lagi untuk generasi muda yang sering-sering saya katakan, bahwasanya ujian yang paling berat bagi generasi muda di dalam hijrahnya adalah Allah datangkan pasangan-pasangan yang menjadi ujian. Yang kita anggap dia ini adalah jodoh kita nih, padahal tidak. Dia hanya datang sebagai ujian. Laki-laki yang hijrah, Allah akan hadirkan seorang perempuan yang cantik di tengah-tengah hijrahnya. Demi menguji si laki-laki ini, apakah dia mampu nggak dalam uh, melewati ujian yang Allah berikan itu. Begitupun sebaliknya, seorang perempuan yang hijrah, ya, dia akan diuji oleh Allah, akan mendatangkan seorang laki-laki yang tampan. Apakah dia mampu nggak melewati ujian yang Allah berikan ini? Allah kok gitu sih? Allah kok gitu dia menguji kita saat kita hijrah? Seketika kita hijrah teman-teman, yang perlu kita pahami adalah untuk melihat kualitas iman kita adalah Allah menguji kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 2, apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka mengatakan kami telah beriman, namun mereka tidak diuji lagi. Jadi untuk melihat kualitas iman seseorang itu, mereka harus diuji dulu. Harus diuji dulu. Sampai di mana kualitas iman mereka. Jangan hanya mengatakan kami telah beriman, namun tidak diuji lagi. Itu kata Allah ya. Jadi untuk melihat kualitas iman seseorang, mereka harus diuji dulu. Kita naik kelas, harus diuji dulu. Ujian dulu baru kita naik kelas kan. Mencapai surga, kita harus ujian dari Allah dulu tuh. Sampai mana kualitas iman kita. Jadi diuji dengan harta, ya, diuji dengan pasangan, diuji dengan cacian makian orang kepada kita. Semua itu adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ingin Allah melihat kualitas iman kita. Seketika kita dapat melewati ujian-ujian tersebut, maka derajat kita, ya, iman kita insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memberikan ujian itu melebihi batas dari kemampuan kita ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak menguji suatu hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah tahu di mana batas kemampuan kita, Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan kita, tidak melebihi dari batas. Nah, teman-teman, hijrah itu salah satu hal yang cukup berat bagi kita, apalagi generasi muda. Yang terkhusus tadi saya bilang adalah ujian dari Allah adalah masalah-masalah rasa, perasaan. Itu ujian terberat bagi anak muda. Jadi beruntunglah bagi siapa yang masih bertahan dalam hal itu, yang bisa melawan hawa nafsunya dalam hal rasa jika dia belum siap menikah. Jadi dia ketika dia melewati itu, maka derajatnya lebih tinggi karena ujiannya lebih berat. Hijrah itu lebih berat kawan. Hijrah itu sangat berat. Kita bisa belajar juga ya dari kisah Nabi Muhammad seketika hijrah. Hijrah itu bahkan nyawa pun jadi taruhan. Nabi Muhammad itu seketika beliau hijrah ke Madinah, mungkin ada yang sudah belajar ya di Sirah Nabawiyah mungkin. Seketika beliau hijrah di Madinah itu, beliau hampir dibunuh. Ya, beliau hampir dibunuh itu. Seketika bangsa Quraisy kafir mengetahui beliau punya perencana untuk berhijrah ke Madinah, mereka melakukan perencanaan pembunuhan terhadap beliau.
Nah, beliau menyuruh, memerintahkan Ali untuk tidur mengganti beliau di tempat tidurnya, memakai jubah beliau. Sehingga beliau keluar dari pintu belakang menuju Abu Bakar. Mereka duluan, mereka berdua hijrah duluan tuh. Sebelum dia sudah menyuruh sebagian uh, pengikut Islam yang sudah lebih dulu hijrah duluan, sebelum beliau menyusul dengan Abu Bakar. Berapa kilometer beliau berjalan dan bersembunyi di Gua Sur 3 hari di dalam gelap gulita, sehingga bangsa Quraisy kafir itu datang. Mereka melihat Ali yang masih terbaring tidur di tempat Rasulullah, mereka kira Rasulullah, padahal bukan Rasulullah. Jadi mereka bilang, mereka katakan sudah saatnya kita akan membunuhnya. Mereka bahagia saat melihat itu. Tapi mereka masuk, mereka dapati adalah Ali yang terbaring tidur di tempat Rasulullah. Maka mereka mengejar Rasulullah. Bukan hanya di situ, mereka mencari Rasulullah untuk membunuh Rasulullah. Dan bahkan dikisahkan juga sampai mereka menemukan gua tersebut. Ya, tapi mereka tidak masuk karena ada sarang laba-laba dengan apa tuh, sarang burung ya, yang melih di depan gua itu. Sehingga firasat mereka Rasulullah tidak ada di dalam. Abu Bakar di dalam itu udah gemetar dia. Tetapi apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kau bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Nyawa pun jadi taruhan teman-teman. Hijrah itu. Ada juga hijrah yang sampai memakan korban syahid pertama seorang wanita. Siapa dia? Ada yang tahu namanya? Wanita pertama yang syahid. Siapa? Ada yang tahu nggak? Wanita pertama yang syahid. Wanita pertama yang syahid adalah Sumaya bin Khayat. Jadi Sumaya ini adalah salah satu wanita yang juga berhijrah. Berhijrah bersama baginda Nabi besar Muhammad. Dan beliau diancam oleh bangsa Quraisy, Abu Jahal juga diancam oleh mereka. Kalau jika kau berani berhijrah, kami akan membunuh. Tapi dia tidak takut akan hal itu. Beliau berani berkorban, bahkan nyawa pun jadi taruhan. Begitu berat hijrah itu. Sehingga beliau dibunuh dan menjadi seorang wanita syahid pertama. Beliau ditusuk ditusuk ya oleh Abu Jahal. Karena kemaluannya itu sampai meninggal, menjadi wanita syahid pertama karena hijrah. Jadi kita bisa belajar. Kita punya ujian tidak sebanding dengan Nabi, tidak sebanding dengan para sahabat. Jadi kalau jika kita mendapat ujian-ujian seperti di banyak orang terhadap kita, itu hal-hal biasa ya teman-teman. Itu hal biasa. Seketika kita melihat perkataan-perkataan itu keluar dari orang-orang yang pecinta maksiat, pelaku maksiat, maka tandanya kita lagi baik. Itu kata Ustadz Adi Hidayat. Jadi kata-kata itu keluar dari pelaku maksiat, kata-kata itu keluar dari pecinta maksiat, pecinta dosa, maka tandanya kita sedang baik, kata Ustadz Adi Hidayat. Maka jangan kita bersedih. Kita dekati Allah dan kita selalu bersabar. Sesungguhnya setelah itu derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jauh sebelum itu ya teman-teman, jauh sebelum itu Islam ini memang datang awal itu asing sekali dan juga akan kembali dalam keadaan asing. Itu Rasulullah sudah katakan. Jadi kita kalau mau bilang selamat dari mulut manusia itu mustahil. Di dalam hijrah kita tidak akan selamat dari mulut manusia. Apalagi ini akhir zaman, keterasingan Islam sudah semakin nyata teman-teman. Bahkan kita Islam sendiri pun kita melihat Islam ya, ada sebagian Islam pun melihat Islam dalam keadaan asing juga. Seakan-akan pakaian Fatimah itu bukan pakaian Islam. Begitulah keterasingan Islam di zaman sekarang. Tapi jauh sebelum itu Rasulullah sudah mengingatkan itu, mengatakan itu di dalam hadis riwayat Muslim. Islam datang dalam keadaan asing dan dia juga akan kembali dalam keadaan asing pula. Dalam hadis Ahmad ada salah satu sahabat yang bertanya, beliau namanya itu Abdullah. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang-orang terasing itu? Maka Rasulullah mengatakan, orang-orang asing itu adalah mereka yang berbuat baik seketika manusia telah rusak. Jadi seketika kita berbuat baik di muka bumi, di akhir zaman ini,
terus manusia banyak berbuat baik, terus banyak manusia yang menganggap itu sebuah keterasingan, ancaman, maka sesungguhnya kita sedang terselamatkan jika kita ada dalam zaman-zaman itu. Kita menjadi orang asing di akhir zaman itu penting, teman-teman. Karena Islam kan sudah terlihat asing, kita menjadi baik, kita akan terlihat asing. Jadi jadilah orang-orang terasing itu. Seketika mungkin kita melihat ya, Al-Quran itu di satu negeri itu sudah asing, kemungkinan sudah dipenuhi dengan musik-musik haram. Sholat sudah terlihat asing di satu negeri, kemungkinan maksiat merajalela, dan mungkin pakaian-pakaian kalau syar'i sudah terlihat asing, kemungkinan di satu negeri itu sudah banyak yang telanjang dengan pakaian-pakaian maksiatnya. Jadi maka kita harus jadi orang-orang yang terasing, ya. Jangan pernah malu untuk menunjukkan keislamanmu. Jangan pernah malu. Mau makan pakai tangan, ya, mau keluar pakai pakaian syar'i, mau dikata-katain seperti apa, laksanakan selama itu tidak merugikan mereka dan juga tidak mendatangkan murkanya Allah, kita jalankan. Insya Allah begitulah. Begitulah cara Allah ingin mengangkat derajat kita. Kita harus bersabar melewati ujian, masalah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus punya usaha ya teman-teman. Kita harus punya usaha dalam uh, dalam mencapai hijrah yang lebih baik. Jadi kita harus bisa melewati ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya usaha, karena tanpa kita memaksa diri kita untuk menjadi lebih baik, kalau tanpa memaksa kita tidak akan bisa. Jadi kita harus paksakan diri kita untuk menjadi lebih baik, seperti sholat, ya, memakai pakaian syar'i. Walaupun kita tidak baik, ya, kita harus lakukan dalam hal-hal kecil. Ya, sholat itu harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan, selamanya kita tidak akan sholat. Jangan engkau tunggu baik dulu baru kita berpakaian syar'i, ya. Jangan tunggu baik dulu baru kita berpakaian syar'i. Tetapi pakailah pakaian syar'i itu. Nanti pakaian itu yang membentuk karakter, ya, sifatmu menjadi lebih baik. Jangan kau tunggu kau baik dulu baru menyampaikan dakwah kebaikan. Jangan tunggu itu. Tetapi selama engkau seorang pendosa, selama engkau tahu, sampaikan kebaikan itu. Nanti kebaikan yang kau sampaikan itu akan lama-lama mengubah dirimu sendiri. Ketika orang-orang memandang bahwa kita baik dulu baru kita sampaikan, kita baik dulu baru kita berpakaian syar'i. Tidak seperti itu. Selama kita tahu, kita sampaikan walau kita seorang pendosa. Nanti dari kata-kata itu akan berlahan-lahan menjadikan kita, mendatangkan kita hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa yang perlu kita amalkan di dalam hijrah kita, teman-teman, agar seketika kita mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, perlu kita melakukannya agar kita bisa terlihat tenang, ya. Kita menambah rasa syukur kita, sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu kita harus seperti tadi, ya, sabar itu penting. Kita jaga sholat dan kita perlu dekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, karena zikir itu adalah salah satu penenang hati juga. Membaca Al-Quran, berzikir itu salah satu penenang hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, berzikir, hati menjadi tenang. Jadi salah satu untuk menenangkan hati dalam hijrah kita agar tidak memikirkan hal-hal yang intinya menjadi ujian, cobaan, permasalahan adalah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah sehingga hati kita ini akan menjadi tenang. Dan kita perlu sholat juga sebagaimana tadi ayat yang tadi saya bacakan, karena sholat itu dapat mencegah kita, ya, dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita menjaga sholat kita agar bisa terhindar dari hal-hal yang intinya menggagalkan hijrah kita. Dan juga kita perlu mencari lingkungan-lingkungan yang baik, ya, teman-teman yang baik, yang intinya mendukung hijrah kita. Karena pengaruh lingkungan ini sangat besar sekali. Pengaruh lingkungan sangat besar sekali, teman-teman. Maka pentingnya kita mencari teman-teman yang mendukung
hijrah kita. Contoh mungkin teman-teman yang mengajak kepada sholat, ya teman-teman yang mengajak kepada majelis-majelis ta'lim, dan tidak melebihi dari itu. Teman-teman yang selalu mendatangkan ridho dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin Kakak sampaikan, teman ini punya pengaruh penting ya, punya peran penting untuk kita menjadi lebih baik. Sebagaimana filosofi yang kemarin Kakak petik, jika kita bekerja di toko besi pembakaran ya, yang kita dapatkan adalah asap, api. Tetapi kalau jika kita bekerja di toko parfum, yang kita dapatkan adalah apa? Yang kita dapatkan adalah wangi-wangian. Bahkan sampai parfum pun kita akan pakai. Begitupun teman. Jika kita berteman dengan orang-orang yang suka mencuri, ya, teman-teman yang suka memaki, lama-lama kita akan ikut tuh dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Tetapi kalau jika kita berteman dengan orang-orang yang selalu membawa kita ke jalan Allah, ya, orang-orang yang selalu sholat, membaca Al-Quran, mengajak kita kepada majelis-majelis ilmu, kita akan menjadi dia juga yang punya kebiasaan mengikuti hal-hal kebaikan yang kini terbawa. Jadi teman ini punya pengaruh dan peran penting dalam mendukung hijrah kita. Lalu bagaimana? Ada yang mengatakan seperti ini, tidak jadi masalah saya berteman dengan pelaku maksiat, tidak menjadi masalah, iman saya kuat kok. Ada yang katakan itu seperti itu kemarin waktu kakak kajian di salah satu grup juga. Dan itu pengaruh besar juga. Jika ada yang seperti itu, dia bilang, dia katakan saya bisa, saya mampu, iman saya kuat. Saya sendiri seorang yang intinya taat dan saya bergaul dengan orang-orang yang pecinta maksiat, pecinta dosa, saya kuat. Itu cuman perkataan kita saja tuh kalau seperti itu. Andai kau meyakini bahwa kau akan menarik ikan yang kecil, karena ternyata yang makan ikan hiu, ikan paus yang makan, sehingga ikan paus itu yang menarikmu. Maka pentingnya kita mencari lingkungan-lingkungan yang mendukung hijrah kita, teman-teman. Kita selain diciptakan di muka bumi untuk beribadah kepada Allah, yaitu tadi kita juga sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, teman-teman, dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini, dan kita ini adalah pemimpin, ya, sebagaimana sabda Nabi dalam hadisnya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, tiap-tiap kamu adalah pemimpin, ya, dan tiap-tiap kamu akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kamu pimpin. Jadi kita sebagai seorang laki-laki, kita akan menjadi seorang pemimpin, ya, pemimpin untuk adik-adik kita, menjadi pemimpin untuk saudara-saudara kita, ya, menjadi pemimpin untuk istri kita, anak kita, dan juga untuk seorang perempuan, dia juga sebagai khalifah, menjadi pemimpin juga dia. Jadi dia memimpin untuk anak-anaknya, ya, saudara-saudaranya. Jadi kita penting untuk hijrah, apalagi kita masih dalam usia muda. Pentingnya kita menjadi seorang pemimpin di usia muda ini agar memperbanyak pengetahuan, ya, meningkatkan ibadah kita, agar kita bisa menjadi khalifah yang intinya kembali dengan penuh yang kita harapkan, yaitu mencapainya surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saatnya, teman-teman, sudah saatnya kita kembali, ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini sudah saatnya kita kembali. Ya mungkin belum hijrah, ya, sudah saatnya kita kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sementara, teman-teman. Dunia ini tidak lama. Kita hidup cuma paling ada, ya, yang masih muda, yang masih bayi mati di tengah-tengah kita. Ada yang usia-usia remaja mati di tengah-tengah kita. Ada yang, ya, masih umur-umur masih muda itu mati di tengah-tengah kita. Banyak di lingkungan kita seperti itu. Tapi kita tidak menjadikan itu sebagai sebuah nasihat. Kematian itu adalah nasihat terbaik, teguran terbaik untuk setiap manusia. Jadi jika kematian saja tidak menggetarkan hatimu untuk kembali, lalu apa lagi yang bisa menggetarkan hatimu kalau bukan kematian? Jadi kematian itu menurut ulama salah satu nasihat terbaik yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita.
Jadi cukuplah kematian sebagai nasihat terbaik untuk bisa menjadikan diri kita lebih baik dan juga berhijrah di jalan Allah dengan betul-betul. Dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau teman-teman. Dunia sijidul mukminun wa janatul kafir. Dunia ini adalah penjara untuk orang-orang mukmin dan surga untuk orang-orang kafir. Jadi kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mendekati hal-hal kesenangan, ya, minum khamar, ya, apalagi bermain judi, memakan makanan haram, yang intinya kesenangan-kesenangan dunia, sehingga kita dikatakan dunia ini bagaikan penjara untuk kita, karena kita terhalang oleh kesenangan-kesenangan yang Allah tetapi hadiahnya itu surga, dan surga untuk orang-orang kafir itu karena mereka bebas, ya, mau melakukan berzina, mau melakukan dosa, ya, mau memain judi, mau minum khamar, mereka bebas melakukan itu. Sehingga di dalam hadis itu mengatakan surga untuk mereka. Jadi kita perlu bersabar saja, bersyukur jika ada datangnya ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, permasalahan dari Allah. Kita cuma meningkatkan iman kita melalui mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendekatkan diri kita dengan teman-teman yang mendukung hijrah kita. Lingkungan penting, dan juga mendekatkan diri kepada Allah itu penting, berzikir. Bisa juga kita menjaga wudhu kita, teman-teman. Karena menjaga wudhu itu penting juga. Ada juga berpuasa, ya, membaca Al-Quran. Itu salah satu kunci-kunci yang menjadi suatu penenang. Ya, Al-Quran itu kan sebagai ifa. Ifa itu penenang hati, obat penular untuk jiwa-jiwa yang jiwa-jiwa yang terlena, jenuh dan lain-lain. Al-Quran turun sebagai itu juga, yang intinya menjadi penenang hati kita. Sehingga pentingnya kita menjaga Al-Quran, ya, berzikir kepada Allah, sehingga hati kita ini menjadi tenang. Kata Allah di dalam Al-Quran, teman-teman, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini hanyalah permainan, dan banyak sekali hal-hal yang menjadikan kita itu terlena dengan dunia. Jadi banyak sekali hal-hal yang menipu, sehingga kenapa banyak sekali di akhir zaman ini kita bisa melihat orang-orang sudah tidak mementingkan ibadahnya, karena dipenuhi dengan bermacam-macam permainan, ya, senda gurau. Dan itu adalah kadang diibaratkan juga sebagai istidraj. Dan pentingnya kita bisa kita memahami tentang ujian-ujian dari Allah ini seperti apa. Karena banyak sekali ujian dari Allah yang jarang sekali orang pahami. Ketika mungkin kita jarang bersedekah, tetapi harta berlimpah, maka dia mengatakan Allah sedang mencintai dia, padahal itu bukan Allah mencintai dia. Ujian salah satu ujian itu istidraj juga. Jadi Allah memberikan harta yang banyak kepada kita, tetapi kita pelit, ya. Itu adalah salah satu ujian dari Allah juga untuk kita, sehingga di mana Allah tidak mau kita beribadah kepada Dia. Jadi kita sudah saatnya kita kembali kepada Allah. Jangan kita sebagai generasi-generasi muda yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi. Kita gunakan bulan Ramadan ini sebagai perbaikan diri kita, amal kita, menjadi generasi-generasi yang bersemangat, ya, dalam hijrah kita. Walaupun banyak cacian, makian, godaan-godaan, semoga kita bisa terjaga dalam setiap ujian, masalah atau cobaan yang Allah berikan kepada kita, teman-teman. Kita tidak tahu kita kapan mati, ya, dan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alibil ghaibi was syahada
alibil ghaibi wasahadatin fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Seketika kematian itu sudah datang, mau sejauh apapun kita berlari ya, kita bersembunyi, Allah sudah memerintahkan pada para malaikatnya itu mencabut nyawa kita, maka kita akan dikembalikan kepada dia dan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapannya apa yang telah kita perbuat di dunia. Jadi kita harus punya semangat, kita harus punya usaha untuk menjadi lebih baik ya. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak mengubah suatu kaum, ya, mengubah seseorang, melainkan dia sendiri yang harus mengubah dirinya. Jadi yang bagi yang belum hijrah ya, kita harus mulai hijrah, meninggalkan sesuatu yang buruk, kita perbaiki diri kita di bulan suci Ramadan ini teman-teman. Ya, sudah saatnya kita kembali, apalagi ini sudah mau masuk perang dunia ketiga ya teman-teman. Semoga itu menjadi apa ya, teguran untuk kita. Semoga itu menjadi teguran untuk kita agar kita kembali kepada jalan Allah. Masa sudah di zaman perang kita tidak berbuat apa-apa? Ini udah akhir zaman loh teman-teman. Apakah kita mau menunggu dulu kiamat itu terjadi baru kita mau bertobat? Ini sudah akhir zaman. Jadi kita perlu untuk kembali kepada jalan Allah. Ada sesuatu yang harus kita buat, kita harus pikirkan, yaitu kita harus menjaga sholat kita. Karena ini sudah keterasingan Islam. Jika kita sudah menjaga sholat kita, insya Allah Allah akan menjaga kita dunia sampai akhirat, teman-teman. Mungkin demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan nantinya. Waktu saya kembalikan kepada saudara moderator. Syukuran. Baik, Masya Allah, syukuran jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fiik kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Masya Allah, materinya luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, tidak berlama-lama lagi teman-teman. Kita ke sesi yang berikutnya yaitu doa dan penutup. Kepada Ustadz dipersilakan untuk memimpin doa penutup majelis pada pagi hari ini. Baik, syukuran. Sebelum kita tutup kajian kultum pada pagi hari ini, kita terlebih dulu berdoa. Semoga proses belajar kita pada pagi hari ini, ya, kajian kita pada pagi hari ini bisa mendatangkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala ya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap istiqomah ya, hamasa dan juga qudwah. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takushu'ana wa ta'abudana wa tammin tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahullu bainana wa baina nasyid wa min tahtik ma tubaliguna bihi jannatak wa min yakini ma tuhawwinu bihi alaina mas'ibat dunya. Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Syukron moderator.